Bab 1301 Persaingan. Melihat Gan Xingteng memblokir kelompok Si Feng, berbagai eselon atas berhenti untuk menonton, penasaran untuk melihat apa yang ingin dilakukan Dojo Macan Putih. White Tiger Dojo telah menjadi tuan rumah kompetisi persahabatan ini untuk menyebarkan ketenarannya di 6 kota. Namun, biduk Dojo telah diuntungkan. Adalah kebohongan untuk mengatakan bahwa Dojo Macan Putih tidak marah. Mengabaikan tatapannya, Gan Xingteng melirik Si Feng sebelum beralih ke Xiao Yu. Tidak senang, dia berkata, Aula Master Jiang ingin mengundang kepala instruktur Si untuk minum teh. Bolehkah aku tahu jika kepala instruktur Si punya waktu? Undangan dari Hall Master Jiang? Setiap orang yang mendengar ini tertegun sejenak. Jiang Tianyuan berdiri di puncak industri pertempuran. Dia praktis legenda hidup. Jiang Tianyuan juga memainkan peran besar dalam mengangkat Dojo Harimau Putih ke statusnya saat ini. Terlebih lagi, murid-murid Jiang Tianyuan semuanya luar biasa. Dia juga punya pengaruh di berbagai industri lain. Banyak orang bermimpi membentuk hubungan dengan pria itu. Sayangnya, sangat sedikit yang pernah memiliki kesempatan. Namun Jiang Tianyuan telah mengirim undangan. Selain itu, dari penampilannya, dia hanya ingin berbicara dengan Si Feng, bukan yang lain dari biduk. Ini, aku khawatir kamu harus bertanya pada kepala instruktur Si sendiri. Xiao Yu mengerutkan kening sebelum beralih ke Si Feng. Dia tidak takut pada Dojo Macan Putih sebagai saingan bisnis. Namun, dia takut pada Dojo Harimau Putih menggunakan metode lain untuk menghadapinya. Salah satu contohnya adalah perburuan Si Feng. Faktanya, situasi ini biasa terjadi. Prestasi The Big Dipper Dojo semuanya berkat Si Feng. Sekarang Jiang Tianyuan ingin bertemu dengan pria itu, Xiao Yu merasa terancam. Jika Jiang Tianyuan memburu Si Feng, mengembangkan biduk besar Dojo dan kelompok biduk lebih jauh akan keluar dari pertanyaan. Dojo Macan Putih memiliki kekayaan dan pengaruh. Bahkan jika Si Feng menjadi salah satu dari Master Hall, dia akan menikmati jauh lebih banyak manfaat daripada yang bisa ditawarkan oleh kelompok biduk. Namun, itu juga tidak akan dilakukan untuk menolak Jiang Tianyuan. Bagaimanapun, Jiang Tianyuan telah mengambil inisiatif untuk mengundang Si Feng. Jika mereka menolak untuk bertemu dengannya, Jiang Tianyuan akan menganggap itu tidak hormat. Jika itu terjadi, bahkan jika Jiang Tianyuan tidak bertindak secara pribadi, para pengikutnya akan lebih dari cukup untuk membuat kelompok biduk menderita. Oleh karena itu, Xiao Yu hanya bisa menyerahkan keputusan kepada Si Feng. Pimpin jalan, Si Feng menanggapi dengan tenang dan tanpa ragu-ragu. Mereka pasti akan bertemu cepat atau lambat. Lagi pula, jika dia ingin Yu Ziping bergabung dengan Zero Wing, dia harus mengatasi rintangan yang dikenal sebagai Jiang Tianyuan terlebih dahulu. Setelah itu, Gan Xingteng membawa Si Feng ke ruang lantai paling atas arena. Kakak, apa yang harus kita lakukan? Jika Jiang Tianyuan menawarkan Si Feng sesuatu yang tidak bisa ia tolak, biduk dojo akan selesai, Xiao Yan bertanya dengan cemas saat ia menyaksikan Si Feng berjalan pergi. Dia harus mengakui bahwa Si Feng sudah menjadi tak tergantikan di biduk. Jika Si Feng pergi, biduk akan kembali melakukan kesalahan. Kita tidak bisa membiarkan Jiang Tianyuan merebusnya. Apapun yang diperlukan, kita harus meyakinkannya untuk tetap tinggal. Aku mendengar bahwa dia dan Ruoshi dekat. Pikirkan cara untuk meyakinkannya untuk membantu kami. Paling-paling kita akan mengakui persentase sedikit lebih tinggi dari keuntungan kita ketika bernegosiasi dengan grup Zhao. Xiao Yu bertekad untuk bersaing dengan White Tiger Dojo. Di lounge lantai atas, begitu Si Feng memasuki ruangan, dia merasakan 4 tatapan menusuk mengunci padanya. Asal-usul penampilan tak menyenangkan ini berdiri di samping Jiang Tianyuan. 3 dari orang-orang ini adalah pria, dan 1 adalah seorang wanita. Keempatnya mengenakan jas hitam dan tampaknya menjadi pengawal Jiang Tianyuan. Meskipun mereka hanya berdiri di sana, mereka memancarkan aura dingin. Sangat jelas bahwa mereka tidak seperti anak-anak yang dimanja, Gu Chen dan Yi Yuqing. Orang-orang ini harus mengalami banyak cobaan dan kesengsaraan. Selain itu, aura mereka bahkan lebih intens daripada Lei Bao. Tentu saja, itu bukan untuk mengatakan bahwa keempat orang ini lebih kuat daripada Lei Bao. Itu hanya karena Lei Bao merahasiakan auranya. Si Feng tidak meragukan bahwa, jika dia menunjukkan sedikit saja ancaman, keempatnya akan segera bergerak untuk membunuhnya. Dojo Harimau Putih benar-benar mengesankan. Mereka bahkan menyewa pengawal yang luar biasa. Si Feng mengalihkan pandangannya ke keempat orang ini, memperhatikan bahwa mereka semua memiliki tato elang di punggung tangan. Tanda ini milik tidak lain dari Black Falcon Alliance. Black Falcon Alliance adalah aliansi tentara bayaran yang terkenal secara global. Siapapun yang menginginkan tato ini harus mendapatkan pengakuan dari Black Falcon Alliance terlebih dahulu. Anggota biasa organisasi tidak layak. Ketika Si Feng memasuki ruangan, Jiang Tianyuan tersenyum ketika dia menunjuk ke sofa di depannya dan berkata, duduk. Baru saat itulah keempat pengawal Black Falcon sedikit rileks. Namun, tatapan mereka tidak pernah meninggalkan Si Feng.
Si Feng mengabaikan pandangan saat dia mendekati Jiang Tianyuan. Melihat reaksi Si Feng, Jiang Tianyuan dalam hati memuji tamunya. Dia sangat akrab dengan kekuatan keempat pengawalnya. Jika keempatnya bekerja bersama, bahkan pakar kekuatan internal tidak akan pergi tanpa cedera. Sangat sedikit anak muda seperti Si Feng yang bisa tetap tidak terganggu di bawah perhatian mereka. Setelah mengosongkan cangkir teh yang diletakkan di depannya, Si Feng tersenyum dan bertanya, Tuan Hou Jiang, bolehkah aku tahu bisnis apa yang ingin kamu diskusikan? Anak muda, kamu cukup tidak sabar. Ini bukan teh biasa. Ini adalah teh harmoni dari Green God Company. Menikmatinya dengan benar akan membantu pemulihan mental seseorang dan membantu memperluas pikiran seseorang, kata Jiang Tianyuan, hatinya sakit saat Si Feng menenggak teh. Si Feng tidak bisa menahan keterkejutannya. Jadi, ini adalah teh harmoni yang dikabarkan. Si Feng memandangi teko di atas meja dengan tidak percaya. Rasanya unik. Namun, dia tidak terlalu memperhatikannya. Meskipun dia telah mempertimbangkan kemungkinan bahwa itu mungkin beracun, itu sangat tidak mungkin. Bahkan jika White Tiger Dojo mengabaikan reputasinya, Jiang Tianyuan akan tetap utuh. Harmoni tea unik bagi perusahaan Dewa Hijau. Sayangnya, itu sulit diproduksi, jadi tidak dijual ke publik. Meskipun efek pemulihan dan peningkatannya tidak sekuat nutrien fluid esreng, ia memiliki aspek yang tidak bisa dibandingkan dengan cairan gizi. Berbeda dengan esreng nutrien fluid, Harmoni tea memiliki energi yang lebih ringan. Seseorang mungkin tidak melihat adanya efek langsung, tetapi dalam jangka panjang, teh bisa membantu meningkatkan fisik seseorang dan memperpanjang umur mereka. Ini juga dapat membantu dalam mengembangkan potensi mental seseorang. Tidak mengherankan bahwa, meskipun sudah berusia lebih dari 50 tahun, Jiang Tianyuan hanya tampak berusia 30-an. Seperti yang diharapkan dari Dojo Macan Putih. Mereka bisa mendapatkan produk langka tersebut, Si Feng sedikit cemburu. Jika dia bisa mendapatkan harmoni tea dalam jumlah besar, dia akan memiliki waktu yang jauh lebih mudah untuk mengasuh para ahli Zero Wing. Dia harus mengakui bahwa, tidak peduli apa yang ingin dia lakukan, sumber daya sangat penting. Baiklah, aku akan berhenti mengejar. Aku tidak ingin membuang waktu anak muda. Aku sudah meminta kamu di sini untuk dua hal. Melihat minat Si Feng pada teh harmoni, Jiang Tianyuan tidak bisa menahan senyum ketika berkata, yang pertama melibatkan Yu Ziping. Aku harap kamu mengizinkannya kembali ke White Tiger Dojo. Dia memiliki banyak potensi. Dia akan memiliki masa depan yang lebih baik jika dia berkembang di Dojo Harimau Putih. Itu terserah dia. Aku tidak bisa memilih untuknya. Si Feng melambaikan tangannya, menunjukkan bahwa dia tidak tertarik dengan masalah ini. Pada kenyataannya, dia tidak peduli di mana Yu Ziping berkembang. Dia hanya peduli dengan pilihan Yu Ziping di God's Domain. Kamu adalah pemuda yang cukup misterius. Jawaban Si Feng mengejutkan Jiang Tianyuan. Dia tidak bisa mengerti mengapa Si Feng rela melepaskan bakat seperti itu dengan mudah. Namun, dia tidak berpikir bahwa Si Feng telah berbohong. Dia telah menyiapkan argumen balasan jika Si Feng menolak, tetapi upayanya telah sia-sia. Karena memang begitu, aku harus merepotkanmu untuk meneruskan pesan. Sekarang masalah pertama telah diatasi, mari kita lanjutkan ke masalah kedua. Tolong, bicaralah. Masalah kedua melibatkanmu. Aku ingin mengundang kamu untuk bergabung dengan White Tiger Dojo. Bab 1302 Perampokan Siang Hari. Bergabung dengan White Tiger Dojo? Si Feng sedikit terkejut dengan tawaran itu. Meskipun lazim bagi dojo dan pusat pelatihan untuk saling membasmi personil, target biasanya adalah murid. Instruktur jarang didekati. Bagaimanapun, setiap instruktur dianggap sebagai tulang punggung pendirian mereka. Memburu seorang instruktur jauh lebih mahal daripada seorang murid, belum lagi seorang instruktur kepala seperti dirinya. Jika mereka tidak menawarkan posisi yang cukup tinggi, mereka tidak bisa menggoda dia sedikit pun. Di sisi lain, eselon atas White Tiger Dojo tidak akan pernah setuju untuk menawarkannya posisi setinggi instruktur kepala. Ada sejumlah posisi instruktur kepala yang tersedia, dan setiap instruktur kepala adalah bagian dari inti White Tiger Dojo. Pengaruh yang mereka pegang sangat besar. Selain itu, dia hanya instruktur kepala dojo yang baru didirikan. Mencoba membujuknya dengan menawarkan posisi kepala instruktur akan menggelikan. Betul, aku ingin kamu bergabung dengan kami. Namun, alih-alih menjadi salah satu instruktur dojo Harimau Putih, aku ingin mengundang kamu untuk menjadi salah satu instruktur tempur kami di domain dewa, kata Jiang Tianyuan. Domain dewa semakin populer. White Tiger Dojo bermaksud untuk mengamankan sepotong kue itu. Namun, pada akhirnya, ada beberapa perbedaan antara pertempuran di domain dewa dan pertempuran di dunia nyata. Karena itu, kami ingin merekrut beberapa pakar domain dewa untuk melatih murid-murid kami. Aku mendengar bahwa Zero Wing cukup mampu dalam aspek ini. Karenanya, aku ingin mempekerjakan kamu sebagai salah satu instruktur domain dewa kami. Tentu saja,
kamu akan menerima manfaat dari instruktur tingkat lanjut Dojo Harimau Putih. Meskipun Dojo Macan Putih memiliki banyak instruktur, ada sangat sedikit instruktur tingkat lanjut. Setiap instruktur tingkat lanjut juga merupakan pakar kekuatan internal. Bahkan Hall Master seperti dirinya memperlakukan orang-orang ini dengan hormat. Tak terhitung ahli yang iri pada mereka untuk manfaat yang mereka terima. Tawaran Jiang Tianyuan mengejutkan 4 pengawalnya. Meskipun mereka adalah pengawal, mereka juga ahli Black Falcon Alliance. Pemahaman mereka tentang White Tiger Dojo lebih akut daripada orang biasa. Oleh karena itu, mereka tahu betapa dahsyatnya instruktur lanjutan White Tiger Dojo. Bahkan andalan Black Falcon Alliance harus memperlakukan mereka dengan hormat. Terkadang, aliansi bahkan akan meminta pelatihan dari instruktur ini. Itu bahkan bukan jaminan bahwa instruktur ini akan setuju. Sangat sulit untuk membayangkan bahwa seorang anak muda di usia awal 20-an akan memiliki kesempatan untuk menjadi instruktur tingkat lanjut di Dojo Macan Putih. Lupakan posisi instruktur tingkat lanjut. Apa manfaat lain yang bisa kamu tawarkan? Si Feng berkata, menggelengkan kepalanya. Dia tidak terlalu tertarik untuk menjadi instruktur tingkat lanjut di Dojo Macan Putih. Sementara ketenaran dan pengaruh yang datang dengan posisi itu menggoda, mereka tidak terlalu berguna baginya. Manfaat lain, Jiang Tianyuan menatap Si Feng dengan pandangan aneh. Anehnya, dia bertanya, apa yang ada dalam pikiranmu? Posisi itu adalah kesempatan yang baik untuk mendapatkan beberapa yang terkenal di industri pertempuran. Banyak orang yang mendambakan posisi itu, namun Si Feng tampaknya tidak tertarik. S-Rank Nutrient Fluid atau Harmonity, keduanya dapat diterima, kata Si Feng setelah memikirkan masalah ini. Adapun jumlah persisnya, itu tergantung pada berapa banyak pemain yang ingin aku latih. Harga aku kira-kira 20 orang per botol. Aku dapat menjamin bahwa mereka akan mencapai lantai 5 menara trial dalam waktu singkat. Baik Nutrient Fluid S-Rank dan Harmonity akan secara signifikan membantu para ahli guildnya. Mereka jauh lebih praktis daripada posisi instruktur tingkat lanjut. Apalagi, Stone Forest Town memiliki Battle Arena. Itu adalah lokasi yang sangat baik untuk memelihara para ahli. Termasuk fakta bahwa murid White Tiger Dojo akan mulai dengan fondasi yang kokoh, tidak akan sulit untuk melatih mereka ke standar lantai 5 dalam waktu singkat. Mendengar kata-kata Si Feng, keempat pengawal itu memutar mata mereka. Setiap botol Nutrient Fluid S-Rank terjual 1 juta kredit di pasaran, namun Si Feng menginginkan satu tubuh untuk melatih 20 ahli. Bahkan ketika Black Falcon Alliance merekrut instruktur tingkat lanjut dari White Tiger Dojo untuk mengajar 300 anggota elit mereka, itu tidak membayar 1 juta kredit per bulan. Permintaan Si Feng hanyalah perampokan siang hari. Permintaan kamu terlalu mahal. Jiang Tianyuan mengerutkan kening. Dia kurang lebih memahami domain Tuhan. Karenanya, dia tahu standar seperti apa yang dimiliki oleh seorang ahli lantai 5 di domain dewa. Selanjutnya, para murid White Tiger Dojo sudah menjadi pakar tempur. Bahkan jika mereka hanya bereksperimen sendiri, mereka dapat dengan mudah mencapai lantai 5. Aku bersedia menawarkan 1 botol untuk 100 pemain. Sesi pertama akan mencakup 500 pemain. Paling tidak, aku ingin mereka mencapai lantai 6 menara trial dalam waktu 1 bulan. Mencapai lantai 6 dalam waktu 1 bulan terlalu sulit. Jika kamu ingin semua 500 mencapai standar itu, aku akan mengambil tidak kurang dari 50 botol. Jika tidak, kamu harus menemukan orang lain, Hall Master Jiang. Si Feng tidak berharap Jiang Tianyuan begitu akrab dengan domain dewa. Sayangnya, pengertiannya tidak cukup menyeluruh. Mencapai lantai 6 menara percobaan adalah setara dengan menjadi ahli dalam persekutuan kelas 1. Bahkan dengan fondasi yang kuat, akan membutuhkan banyak pelatihan untuk mencapai standar seperti itu. Tentu saja, beberapa pemain dengan bakat luar biasa bisa melakukannya dalam waktu singkat. Namun, tidak semua orang begitu berbakat. Selain itu, mengasuh 500 orang akan membutuhkan sumber daya yang menakutkan. Blackwater Corporation telah menginvestasikan sejumlah tenaga dan sumber daya astronomi untuk merawat para ahli mereka. Namun White Tiger Dojo ingin menawarkan beberapa botol cairan gizi S-Rank untuk mencapai hal yang sama. Jika dia hanya menagih 1 botol per 100 orang, dia akan segera bangkrut. Melihat Si Feng tidak mau menyerah, Jiang Tianyuan terdiam sesaat. Kami tidak mungkin berpisah dengan begitu banyak botol. Aku dapat menawarkan paling banyak 10. Kami dapat membayar sisanya dengan kredit, kata Jiang Tianyuan, menghasilkan sedikit. Cairan gizi S-Rank sangat berharga, bahkan bagi Dojo Macan Putih. Mereka menggunakan sejumlah besar selama setiap kompetisi nasional, belum lagi kompetisi internasional. Mereka tidak punya banyak cadangan. Aku hanya akan menerima es peringkat cairan gizi dan teh harmoni. Jika Aula Master Jiang tidak dapat membuat keputusan saat ini, aku bisa menunggu sampai kamu kembali dan mendiskusikannya dengan kolega kamu, kata Si Feng dengan tegas. Dia punya cara lain untuk mendapatkan kredit. Selain itu, dia sudah mulai membangun kotanya. Setelah selesai,
potensi properti virtual akan melihat pertumbuhan eksplosif. Pada saat itu, ia dapat dengan mudah mengumpulkan banyak kredit. Baik-baik saja maka, aku akan membahasnya dengan yang lain begitu aku kembali. Namun, aku ragu bahwa aku akan menerima respons positif, kata Jiang Tianyuan, mendesah. Setelah itu, Si Feng meninggalkan ruang tunggu. Setelah Si Feng pergi, orang lain memasuki ruang tunggu dari kamar yang terhubung. Pria ini mengenakan jubah seniman bela diri hitam dan putih. Dia merasa didekati. Begitu dia memasuki ruangan ini, rasanya seolah dunia berputar di sekelilingnya. Hall Master, anak ini tidak tahu bagaimana cara menghargai bantuan. Bukan saja dia bersyukur atas undangan pribadi kamu, tetapi tuntutannya juga terlalu tinggi. Haruskah aku menimbulkan masalah bagi biduk besar dojo? Pria itu bertanya dengan marah. Lupakan. Aku hanya bertanya sambil iseng. Bahkan jika dia menyetujui tawaran aku, keputusan akhir ada di tangan kepala balai. Lagi pula, Hall Master lainnya memiliki rekomendasi lain, kata Jiang Tianyuan saat ia mengesampingkan kekhawatiran pria yang marah itu. Kota Jinhai adalah masalah kita sekarang. Dengan hasil hari ini, rencana kami telah terputus. Tianji, kamu akan menggantikan Qiwen sebagai manajer cabang di sini. Pikirkan cara untuk mengembalikan reputasi White Tiger Dojo di sini. Juga, pimpin kelompok murid pertama di domain dewa dan perkenalkan mereka pada permainan. Bantu mereka menyesuaikan diri dengan mekanisme permainan. Paling tidak, pastikan mereka tidak sepenuhnya mengerti ketika pelatihan mereka dimulai. Hall Master, yakinlah, aku sudah melihat persiapan yang diperlukan. Setiap murid telah diberikan helm gaming virtual canggih, sementara murid-murid lanjut memiliki akses ke kabin game virtual. Pada saat Hallmaster lainnya bergerak, kita akan mendapatkan pijakan yang stabil di domain dewa, kata pria yang bernama Tianji sambil tertawa. Segera setelah Si Feng kembali ke Greenwater Villa, dia masuk kembali ke domain dewa. Dia baru saja menemukan beberapa petunjuk tentang cara melanjutkan pencarian promosi tier 2-nya. Sementara itu, tantangan Evil Fire menimbulkan terlalu banyak ancaman. Jika dia tidak menanganinya dengan benar, dia akan menjadi bahan tertawaan di White River City. Itu bahkan mungkin mempengaruhi reputasi biduk dojo. Dia tidak punya niat membuang-buang hasil hari ini. Bab 1303 Teknik Alkimia Rahasia. Di Taman Ramuan yang tenang, Si Feng menemukan beberapa level 65, penjaga iblis tingkat 3 dan anjing iblis berkepala 2 di halaman saat ia masuk. Tidak seperti binatang iblis yang berkeliaran, pengawal iblis ini berpatroli di halaman dalam kelompok 10, dengan 2 demonic hounds yang menyertai masing-masing kelompok. Sekarang, praktis tidak mungkin mencapai menara dengan aman. Penjaga iblis, Dark Creature, Demon, level 65, HP 30 juta per 30 juta. Demonic Hound berkepala 2, Dark Creature, Great Lord, level 65, HP 52 juta per 52 juta. Bahkan dengan bantuan Ana dan Kite, mengambil 12 tuan besar pada saat yang sama akan menjadi bunuh diri. Keamanan yang ketat. Pencarian ini benar-benar tidak memberi aku kesempatan untuk menerobos. Setelah mengamati pola monster yang berpatroli selama lebih dari 10 menit, Si Feng tersenyum pahit. Karena dia telah menggeledah kebun rempah sebelumnya, Raymond tidak akan memberinya kesempatan kedua. Iblis jauh lebih cerdas daripada binatang iblis. Bahkan jika dia menarik hanya satu perhatian iblis, seluruh pasukan akan menuduhnya. Mereka tidak akan memberinya kesempatan untuk mengambilnya satu persatu. Selain itu, beberapa regu berpatroli di halaman dalam. Saat dia menginjakan kaki di halaman dalam, dia tidak harus menghadapi hanya satu pasukan. Paling tidak, 3 atau 4 regu akan mengejarnya. Iblis sangat mirip dengan NPC. Mereka mampu bekerja sama. Oleh karena itu, semakin banyak iblis di suatu daerah, semakin banyak kekuatan tempur yang bisa mereka tunjukkan. Bahkan tim 1000 orang tidak dapat mengalahkan begitu banyak tier 3 demons pada saat yang sama, belum lagi 1 orang. Mustahil mencapai menara dengan paksa. Aku tidak punya pilihan selain mencari cara yang berbeda. Si Feng sementara menyerah pada gagasan menerobos patroli. Dia kemudian mengalihkan pandangannya ke lokasi lain. Halaman dalam sangat besar. Meskipun hanya ada satu pintu masuk utama, ada beberapa pintu masuk samping yang mengarah ke halaman dalam. Hanya saja, pintu masuk samping ini tidak senyaman pintu masuk utama, yang mengarah langsung ke menara. Saat Si Feng hendak bergerak menuju salah satu pintu masuk samping untuk melihatnya, suara di halaman mengganggunya. Berbalik, Si Feng memperhatikan 6 sosok besar bergerak cepat menuju kebun herbal. Angka-angka ini tidak memperhatikan Si Feng saat mereka berlari menuju pohon Silver Moon. 6 tokoh besar ini tidak lain adalah beruang Silver Moon yang telah melarikan diri sebelumnya. Setelah kembali ke pohon Silver Moon, beruang Silver Moon bermalas-malasan. Beruang Silver Moon ini masih berani kembali. Si Feng sedikit bingung ketika dia melihat Silver Moon Bear tidur dengan tenang. Meskipun dia sudah membunuh pemburu iblis tier 3 yang telah menjaga taman sebelumnya,
penghalang sihir yang didirikan Raimon masih ada. Arai ajaib ini adalah pencegah yang kuat terhadap binatang iblis. Ini juga mengapa Si Feng bisa keluar dari game tanpa khawatir. Namun, keenam beruang perak telah melawan dan menerobos masuk ke kebun herbal. Si Feng sebelumnya berasumsi bahwa beruang Silver Moon telah tinggal dekat dengan pohon untuk melindungi buah cahaya bulan. Namun, sepertinya bukan itu masalahnya. Lagi pula, dia sudah menjarah semua yang ditawarkan Silver Moon Tree. Itu tidak benar. Mengapa beruang Silver Moon ini tampak sedikit lebih besar dari yang aku lihat sebelumnya? Melihat beruang Silver Moon yang tertidur, Si Feng mengaktifkan mata Maha Tahu. Silver Moon Bear, binatang iblis, Great Lord, level 65, HP 80 juta per 80 juta. Beruang-beruang ini sebenarnya memiliki 6 juta HP lebih banyak daripada beruang Silver Moon yang dia temui sebelumnya. Mengapa mereka tumbuh lebih kuat? Si Feng sedikit bingung. Monster tidak tumbuh lebih kuat kecuali mereka mengalami evolusi atau menjadi mutant. Namun, sangat jelas bahwa tidak ada skenario yang terjadi pada beruang ini. Mungkinkah ada sesuatu yang istimewa di dekat pohon Silver Moon? Tetapi aku tidak berpikir aku merasakan sesuatu yang berbeda ketika aku memanen buah Moonlight. Rasa ingin tahu Si Feng tumbuh. Namun, tidak peduli bagaimana dia memeras pikirannya, dia hanya bisa memikirkan satu kemungkinan. Tidak ada penjelasan lain tentang mengapa beruang Silver Moon ini akan kembali untuk beristirahat di samping pohon Silver Moon tak lama setelah ia membunuh pemburu iblis. Si Feng kemudian perlahan-lahan mendekati pohon Silver Moon. Saat dia berjalan, dia mengamati sekelilingnya menggunakan mata Maha Tahu secara terus-menerus untuk menemukan sesuatu yang tersembunyi. Meskipun indranya tidak menangkap apapun ketika ia telah memanen buah cahaya bulan, sesuatu mungkin telah tersembunyi dari kelima indranya. 80 meter, 75 meter, 70 meter. Ketika Si Feng hampir berada dalam jangkauan deteksi Silver Moon Bear, dia mendengar suara pemberitahuan sistem. Sistem, kamu telah menemukan susunan teleportasi kuno. Sistem, lokasi yang dapat ditransfer, pintu masuk halaman luar membutuhkan 107 Luminary Sword, aula utama lantai pertama Menara Iblis Ceiling membutuhkan 200 pecahan 7 pahlawan. Daerah penelitian Demon Ceiling Tower membutuhkan 507 Luminary Sword. Jadi, 7 pecahan melayani tujuan ini juga. Realisasi terwujud pada Si Feng ketika dia mendengar pemberitahuan sistem. Dia pikir biaya teleportasi yang tinggi benar-benar curang. Hanya dengan berteleportasi ke lantai pertama Menara Iblis Ceiling Tower berharga 207 Luminary Sword. Dia bisa mensintesis 47 Luminaries Crystals dengan jumlah itu. Saat ini, ia hanya memiliki 714 pecahan padanya. Dia tidak punya pilihan lain. Entah dia membayar biaya selangit atau berjuang melalui gerombolan iblis. Si Feng memilih untuk berteleportasi ke area penelitian tanpa ragu-ragu. Meskipun harga 500 pecahan tinggi, Dewa Bulan terkenal karena pengetahuannya dalam alkimia dan arai sihir. Setiap resep Moon God yang beredar di dunia sangat berharga. Berbagai Grandmaster Alkemis mengidam setiap item ini. Tak perlu dikatakan, daerah penelitian Dewa Bulan akan luar biasa. Si Feng secara alami tidak bisa melewatkan kesempatan untuk menggeledah ruang penelitian Dewa Bulan hanya untuk menyelamatkan beberapa pecahan 7 pahlawan. Segera, visi Si Feng kabur. Dalam sekejap mata, dia mendapati dirinya di dalam aula kristal yang luas. Dindingnya memancarkan cahaya biru yang redup. Bahkan tanpa sinar matahari, cahaya memenuhi aula. Sistem, kamu telah menemukan area penelitian. Ini ruang penelitian. Si Feng sedikit terkejut saat dia mengamati sekelilingnya. Ada 3 jalan keluar dari aula, dan masing-masing menuju ke lokasi yang berbeda. Satu mengarah ke ruang alkimia, yang lain mengarah ke ruang penelitian, dan yang terakhir adalah lorong yang mengarah keluar dari area penelitian. Si Feng sangat bersemangat. Sebagai menara pribadi dewa, pasti ada harta karun. Segera, Si Feng berangkat untuk menjelajahi daerah tersebut. Ruang alkimia Dewa Bulan seperti dunia yang sama sekali baru. Ruangan itu sebesar lapangan sepak bola, dan ada segala macam bahan penelitian dan buku-buku dasar. Ada juga banyak alat alkimia. Meskipun sebagian besar buku dan alat telah rusak tak dapat dikenali karena berlalunya waktu, barang-barang yang selamat memesona Si Feng. Alat alkimia acak apapun yang diambilnya setidaknya adalah peringkat rahasia perak. Jika dijual di pasar, mereka dapat dengan mudah mengambil lebih dari 10 emas. Ada lebih dari 300 alat rahasia perak. Ada juga satu set lengkap alat alkimia emas murni. Set itu dengan mudah sama berharganya dengan item epik. Namun, tidak ada yang akan sebodoh menjual set, terlepas dari harganya. Nilai alat alkimia memucat dibandingkan dengan buku-buku yang dia temukan. Bagi para alkemis, buku-buku ini sangat berharga. Di antara buku-buku yang ia temukan, 9 adalah pengantar teknik alkimia rahasia dasar. Ada juga 2 buku tentang teknik alkimia rahasia tingkat lanjut. Buku-buku tebal ini mirip dengan tablet teknik rahasia, tetapi mereka jauh lebih mudah dipelajari daripada tablet teknik rahasia.
Di masa lalu, bahkan Master Alchemist Shadow hanya mempelajari 2 atau 3 teknik alkimia rahasia dasar, dan persekutuan telah membayar mahal untuk melakukannya. Di antara mereka, teknik rahasia terbaik membutuhkan biaya 1 item epik untuk dipelajari. Tentu saja, harga ini dijamin bahwa seseorang akan mempelajari teknik rahasia. Jika teknik itu hanya memungkinkan 1 pemain untuk mempelajarinya, itu hanya akan menelan biaya beberapa ratus emas. Jika alkemis lanjutan bisa belajar 3-5 teknik rahasia dasar, peluang mereka untuk menjadi seorang master akan berlipat ganda seminimal mungkin. Siapapun yang mempelajari teknik rahasia tingkat lanjut akan dijamin menjadi master alkemis. Itu adalah... Tiba-tiba, si Feng melihat mana di sekitarnya mengalir ke arah meja batu bobrok tak jauh dari situ. Aliran mana lambat dan lemah. Jika bukan karena fisiknya yang membaik setelah mengonsumsi buah sinar bulan, ia akan kesulitan melihat aliran mana ini. Bab 1304 Harta Karun berubah. Lapisan debu tebal menutupi tablet batu itu, dan mana mengitarinya. Setelah mengambil beberapa langkah menuju meja, si Feng diserang oleh tekanan besar. Ini adalah Divine Might. Meskipun Divine Might itu pingsan, dan dia hanya merasakannya begitu dia berada dalam jarak 10 meter dari meja. Si Feng masih bisa merasakan dirinya tumbuh sedikit lamban. Dia bersemangat. Item hanya memancarkan ilahi perkasa jika mereka sering digunakan atau dibuat dengan susah payah oleh dewa. Tak perlu dikatakan, barang apapun yang disukai Tuhan akan berharga. Sambil melawan Divine, si Feng mulai merapikan meja. Meskipun Divine Might sangat kuat, meja hanya memancarkan jejak yang sangat samar. Si Feng masih bisa bergerak secara normal saat dia berdiri kurang dari 1 yard dari meja. Dengan sangat cepat, si Feng menghapus sebagian besar debu yang menutupi meja. Buku-buku dan bahan-bahan berserakan di meja. Namun, karena berlalunya waktu, barang-barang ini sudah lama terkikis. Selain dari beberapa pola misterius yang diukir di atas meja, si Feng tidak dapat menemukan sesuatu yang patut diperhatikan. Mungkinkah meja itu sendiri memancarkan Divine Might? Si Feng tidak bisa membantu tetapi mengerutkan kening. Dia sudah bisa mengatakan bahwa meja di depannya adalah harta. Jejak samar mana di sekitar meja pasti akan membantu pekerjaan pemurnian dan sintesis. Meja itu bahkan mungkin memiliki fungsi lain yang belum dia perhatikan. Bagaimanapun, itu pasti berguna bagi para alkemis. Hanya saja, meja batu itu tidak seperti barang lainnya. Itu tidak bisa disimpan di ruang tas pemain. Jika si Feng ingin membawanya, dia harus membawanya. Jelas, ini bukan opsi yang layak. Meja alkimia adalah ukuran meja biliar. Bahkan jika dia bisa membawanya, dia tidak memiliki kelonggaran untuk membawanya kemana-mana. Jika aku bisa melengkapi salah satu kamar alkimia khusus dengan tabel ini, itu bisa membantu para alkemis perusahaan perdagangan. Si Feng berjuang dengan kekecewaannya. Selain alat alkimia, item seperti tabel alkimia ini sangat berharga. Tabel alkimia yang baik bisa membantu seperti teknik rahasia alkimia dasar. Namun, karena si Feng tidak bisa membawa meja bersamanya, dia tidak punya pilihan selain mengambil Soul Orb dan menyerapnya. Karena meja alkimia memancarkan Divine Might, itu bisa dianggap sebagai dewa kristal. Salah satu alasan dia memilih Asura mode Promotion Quest adalah untuk mendapatkan sejumlah besar kristal-kristal untuk mengangkat segel Dewa Iblis Paimon. Biarkan ia menyerap tabel ini. Si Feng berdoa dalam hati. Dia kemudian mengklik tombol menyerap kekuatan ilahi pada antarmuka Soul Orb dan memilih tabel alkimia sebagai target. Saat ini, tidak ada yang memiliki tabel alkimia. Si Feng tidak yakin apakah Soul Orb benar-benar bisa menyerap barang tanpa pemilik. Lagi pula, dia belum pernah mencoba. The Soul Orb segera mulai mengeluarkan asap gelap yang segera menyelimuti meja. Namun, bahkan setelah beberapa detik, tidak ada indikasi bahwa asap itu melahap targetnya. Jangan bilang itu tidak mungkin, si Feng bergumam cemas. Namun begitu si Feng mengatakan demikian, suara notifikasi sistem mencapai telinganya. Sistem, apakah kamu ingin mengizinkan orb jiwa melahap tabel alkimia sihir? Tanpa ragu, si Feng mengklik tombol, setuju. Magic Alchemy Table bahkan mungkin lebih berharga daripada Epic Weapon, tapi tidak ada artinya jika si Feng tidak bisa membawanya bersamanya. Dia lebih suka mengorbankan harta karun tersebut untuk mengangkat segel pada Soul Orb daripada meninggalkannya. Ketika si Feng mengklik setuju, tabel sihir alkimia mulai memancarkan cahaya keemasan. Itu jelas berusaha untuk melawan. Sayangnya, Soul Orb adalah fragmen dari Treasure of Illusion, sebuah item yang setara dengan relik yang ilahi. Bagaimana meja alkimia sihir yang sangat kecil bisa menolaknya? Pada saat berikutnya, tabel sihir alkimia meleleh dengan kecepatan yang terlihat oleh mata T3L4NJ4 nanogram. Aliran udara emas mengalir ke Soul Orb. Dalam waktu kurang dari 1 menit, tabel alkimia sihir telah menghilang. Sementara itu, statistik Soul Orb telah sedikit berubah.
Selain penghitung God Crystal yang diserap meningkat dari 0 menjadi 1, sekarang hanya diperlukan 95 jiwa pemain untuk membentuk setetes air jiwa. Kristal penyerap dewa memiliki efek lain? Si Feng tidak bisa menahan keterkejutannya. Dia langsung gembira. Jika dia tidak perlu menyerap banyak jiwa, dia bisa membuat Soul Water lebih cepat. Begitu dia selesai menyerap tabel alkimia sihir, dia mengaktifkan mata Mahatau untuk mencari ruangan sekali lagi. Jika dia hanya mengandalkan panca inderanya, itu akan membutuhkan waktu lama untuk menemukan barang-barang lain seperti tabel alkimia sihir. Dia bahkan mungkin melewatkan beberapa. Namun, dengan mata Mahatau, tidak ada yang berjarak 100 meter darinya yang bisa disembunyikan. Sarlin tidak berbohong padaku. Tempat tinggal dewa sebelumnya memiliki banyak kristal-kristal untuk ditawarkan. Setelah mengaktifkan mata Mahatau, si Feng menemukan dewa kristal potensial lainnya. Yang ini kursi yang rusak. Si Feng tidak memperhatikan Divine Might yang memancar darinya sebelumnya karena arai sihir penindasan, dan karena itu adalah kursi yang rusak, dia tidak memperhatikannya. Setelah itu, si Feng menyerap kursi yang rusak ini, meningkatkan counter God Crystal menjadi 2. Untuk memastikan bahwa ia tidak melewatkan kristal-kristal apapun. Si Feng menjelajahi ruang alkimia. Dia memindai seluruh ruangan dengan mata Mahatau berulang-ulang. Ini mengejutkan. Satu kamar memiliki 4 kristal dewa. Ini panen besar. Mata si Feng terbakar dengan kegembiraan ketika dia melihat bahwa Soul Orb hanya membutuhkan 6 kristal dewa lagi untuk melepaskan segel Paimon. Dia hanya membutuhkan 80 jiwa sekarang untuk menghasilkan setetes air jiwa. The Soul Orb telah menjadi salah satu dari 7 harta karun. Namun, karena Demon God Paimon, itu tidak bisa mengerahkan kekuatannya yang sebenarnya. The Flower of Seven Sins telah memelihara ratusan ahli di masa lalu, bahkan tanpa membuka potensi penuh Soul Orb. Jika si Feng bisa menggunakan Soul Orb tanpa takut akan akibatnya, hasilnya akan luar biasa. Setelah menyapu ruang alkimia, si Feng berjalan menuju ruang penelitian. Ruang penelitian jauh lebih mewah daripada ruang alkimia karena telah digunakan untuk menciptakan produk alkimia kelas atas. Hingga saat ini, satu-satunya lokasi yang diketahui yang dapat membantu pemain melampaui ambang master untuk menjadi Grandmaster adalah kamar khusus Titan City. Begitu si Feng memasuki ruang penelitian, dia membeku. Kenapa dia ada di sini? Si Feng merasa seolah-olah dia baru saja jatuh ke dalam jebakan maut ketika dia melihat sosok yang akrab berkeliaran di ruang penelitian. Sosok ini tak lain adalah Dark Wizard Raimon. Saat ini, Raimon tengah meramu ramuan. Untungnya bagi si Feng, Raimon sangat fokus pada tugasnya. Termasuk beberapa rak buku yang berfungsi sebagai sampul dan arai sihir untuk mencegah gangguan, Raimon tidak segera menemukan si Feng. Meski begitu, si Feng bisa merasakan sakit kepala. Ruang penelitian berbeda dari ruang alkimia. Itu telah dipelihara dengan baik dan dalam kondisi sangat baik. Tak perlu dikatakan, ruangan ini berisi beberapa harta karun. Bahkan tanpa menggunakan mata Mahatau, si Feng sudah melihat 2 kristal-kristal potensial. Jika dia menggunakan mata Mahatau, dia akan menemukan lebih banyak. Dia bahkan mungkin menemukan cukup banyak untuk mengangkat segel Soul Orb dan masih memiliki beberapa untuk memperbaiki item lainnya. Belum lagi, Dewa Bulan terkenal dengan penelitian alkimia. Tak perlu dikatakan, Dewa Bulan telah menghabiskan banyak waktu di ruangan ini. Haruskah aku masuk, atau tidak? Si Feng tahu bahwa jika dia pindah 10 meter lagi ke kamar, Raimon akan menemukannya. Jika dia ditemukan, dia akan mati. Ketika si Feng mempertimbangkan pilihannya, seorang alkemis NPC, yang membantu Raimon, mulai berjalan menuju si Feng. Sampah, sudahkah aku ditemukan? Bab 1305 menyempurnakan orbit pedang. Si Feng mengerutkan kening saat dia menyaksikan pendekatan alkemis NPC. Namun, karena alkemis NPC ini sepertinya tidak terburu-buru, sepertinya dia tidak ditemukan. Sayangnya, fakta bahwa NPC sedang menuju ke arahnya masih menjadi masalah. Meskipun sang alkemis di depannya tidak sama menakutkannya dengan Raimon, itu masih sangat kuat. Berenwoka, manusia, penyihir hebat, level 70, HP 7.450.000 per 7.450.000. NPC mungkin memiliki HP lebih sedikit daripada monster dan iblis dengan level yang sama, tetapi ketika datang ke teknik bertarung dan jumlah keterampilan yang mereka miliki, NPC lompatan dan batas di atas monster dan demons. Sementara banyak ahli bisa bersaing dengan monster tier 3, jika mereka mencoba melawan tier 3 NPC, mereka akan dihabisi. Musuh yang paling dibenci pemain adalah NPC. Meskipun ruang penelitian besar, tidak ada tempat bagi si Feng untuk bersembunyi. Selain itu, hanya ada satu jalan di belakangnya. Dia tidak bisa menghindari deteksi Berenwoka. Tanpa pilihan lain, si Feng mundur dari ruangan untuk sementara waktu. Dia berencana untuk bersembunyi di ruang alkimia sementara dia memikirkan cara lain untuk menjarah ruang penelitian. Namun, setelah meninggalkan ruang penelitian,
Si Feng menemukan penghalang sihir yang menyegel jalan menuju ruang alkimia. Sayangnya, lorong tempat dia berada tidak memiliki penghalang, orang bisa melihat segalanya di dalamnya dengan satu tatapan. Haruskah aku meninggalkan menara untuk saat ini? Si Feng melirik ke arah jalan menuju luar. Namun, dia dengan cepat mengguncang pikiran itu dari benaknya. Jalan ke ruang alkimia telah ditutup setelah dia menjelajahi dan meninggalkannya. Jika dia meninggalkan daerah penelitian sekarang, dia mungkin tidak bisa kembali. Jika itu terjadi, dia akan kehilangan kesempatan untuk menjelajahi ruang penelitian. Selain dari God Crystals, alat alkimia yang berharga, dan bahan penelitian yang terkandung dalam ruang penelitian. Seven Luminary Source Stone dari Raimon cukup alasan untuk mencegah Si Feng pergi. Lagi pula, bagaimana dia bisa berurusan dengan Raja Iblis tampaknya? Sepertinya aku tidak punya pilihan selain bertarung. Tatapan Si Feng melayang kembali ke pintu ruang penelitian. Dengan situasi seperti itu, kedua pilihan yang tersedia akan menyebabkan kematiannya. Satu-satunya harapannya adalah mengalahkan Brainwalker. Dia akan gagal dalam pencariannya jika tidak. Setelah itu, Si Feng memanggil Ana dan Kite. Ketika dia menggunakan susunan teleportasi untuk memasuki menara lebih awal, Ana dan Kite tidak berteleportasi dengannya. Mereka berdua masih berada di kebun herbal, jadi dia perlu memanggil mereka sekali lagi. Meskipun Ana dan Kite tidak setingkat Brainwalker, kekuatan tempur mereka tidak lebih lemah dari NPC tier 3 biasa. Si Feng hanya ingin menghindari pertengkaran dengan alkemis NPC karena takut menarik perhatian Raimon. Jika Raimon memperhatikannya, hanya kematian yang akan menantinya. Namun, sekarang dia telah mundur agak jauh dari ruang penelitian, dia tidak perlu menahan diri. Aku tidak bisa memanggil mereka? Si Feng memandang dua scroll summon guard yang tidak responsif di tangannya, dadanya mengencang. Tiba-tiba, pintu ke ruang penelitian terbuka perlahan. Lorong itu kurang dari 40 meter. Begitu Brainwalker meninggalkan ruang penelitian, dia memperhatikan Si Feng. Pengganggu tercela, kamu berani mengganggu di tanah suci ini? Penjaga, Brainwalker berteriak. Brainwalker sangat keras, dan suaranya bergema di seluruh area penelitian. Sial, Si Feng tidak menganggap Brainwalker akan meminta bala bantuan. Bukan hanya dia tidak bisa memanggil pengawal pribadi, tetapi sekarang, dia juga harus berurusan dengan lebih banyak musuh. Untungnya, arai ajaib mengisolasi ruang penelitian dari dunia luar. Tak seorang pun di dalam ruangan akan mendengar mereka di sini. Si Feng bereaksi dengan cepat. Segera, dia mengaktifkan Aura of Time Absolute Time, mencegah semua musuh dalam jangkauan menggunakan mantra atau alat apapun. NPC tidak terkecuali. Kekuatan naga langit, pembebasan bilah, mogok instan. Si Feng tidak akan ceroboh terhadap NPC tingkat 3. Selain itu, sekarang Brainwalker telah meminta bala bantuan. Dia akan mati jika dia tidak mengakhiri ini sebelum lebih banyak musuh muncul. Dia langsung mengaktifkan Twofold Berserk, atribut dasarnya meroket. Dengan buff, atribut dasarnya jauh melampaui pemain tier 3 manapun dari level yang sama. Dalam sekejap mata, Si Feng muncul di depan Brainwalker. Orbit pedang, galaksi bintang muncul di sekitar Si Feng, gemilang dan menarik. Saat Si Feng mengeksekusi orbit pedang, dia merasakan teknik mencapai ketinggian baru. Setelah mengkonsumsi 5 buah Moonlight, fisiknya telah meningkat secara permanen sebesar 10%. Dia sekarang memiliki fisik pemain tier 2. Karenanya, kontrol fisik dan fleksibilitasnya meroket. Brainwalker tenggelam dalam cahaya bintang. Namun, Brainwalker adalah penyihir besar tingkat 3. Meskipun dia telah dibungkam, dia masih memiliki atribut dasar dari NPC tingkat 3. Serangan fisiknya dengan stafnya masih menimbulkan ancaman. Dalam Guts Domain, meskipun kelas sihir biasanya membombardir musuh mereka dengan mantra, itu tidak berarti mereka tidak mampu bertarung jarak dekat. Mereka hanya tidak menyukainya. Membungkam kelas sihir akan secara drastis melemahkan kekuatan tempur mereka. Sayangnya untuk Si Feng, Brainwalker sangat mahir dengan stafnya, membela dan menyerang. Jelas bahwa dia mengeksekusi semacam teknik pertarungan tingkat lanjut. Pemain mungkin tidak dapat memprediksi lintasan serangan Sword Orbit, tetapi teknik bertarung tidak ada artinya bagi Brainwalker. NPC menangkis setiap serangan Si Feng. Sungguh teknik pertarungan bertahan yang brilian. Si Feng terkejut. Dia tidak pernah berpikir bahwa Brainwalker telah memahami teknik bertarung. Namun, pada akhirnya, Strike Instant adalah keterampilan tabu tingkat 2. Selain itu, Orbit Sword telah tumbuh lebih kuat. Bahkan jika Brainwalker fokus pada pertahanan, dia tidak bisa mengimbangi serangan cepat Si Feng. Di antara 6 serangan yang Si Feng kirimkan di Mage, 3 telah menemukan target mereka. Dengan baju besinya dan pertahanan yang lemah, 3 kerusakan besar muncul di atas kepala Brainwalker. Minus 91,618. Minus 184.983. Minus 93.189. Dalam sekejap mata, bilah HP Brainwalker menurun drastis.
Setelah mengalami kerusakan, kecemasan Brainwalker muncul di wajahnya yang pucat. Segera, dia mulai mundur ke ruang penelitian sambil berteriak, "Penjaga! Penjaga!" Bahkan tidak berpikir untuk berlari kembali ke kamar. Si Feng dengan cepat berputar ke punggung Brainwalker. Baik Abyssal Blade dan Killing Ray menggigit Mage, dampaknya mengirim NPC terbang lebih dari selusin meter jauhnya, meningkatkan jarak antara Brainwalker dan ruang penelitian. Menyadari bahwa ia dalam kesulitan, Brainwalker dengan bijak mengarungi arah yang berlawanan. Namun, si Feng tidak memberikan NPC kesempatan untuk melarikan diri saat dia mengarahkan Abyssal Blade ke NPC. Abyssal Beam. Tiba-tiba, 9 rantai hitam pekat muncul dari tanah dan mengikat Brainwalker, menahannya untuk si Feng. Phantom Kill, 9 naga slash. Tidak dapat mempertahankan dirinya selama 3 detik penuh, HP Brainwalker menurun dengan cepat. 95%, 90%, 80%. Namun, meskipun memberikan jumlah kerusakan yang menakutkan, si Feng tidak merasakan tekanan padanya berkurang sedikit pun. Ketika durasi absolute time 30 detik habis, Brainwalker akan bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Si Feng perlu membunuh NPC sebelum dia kehabisan waktu. Selanjutnya, waktu absolut hanya sepenuhnya efektif melawan musuh-musuh dari tingkat yang sama. Terhadap Brainwalker, itu tidak akan seefektif itu. Menurut perkiraan si Feng, dia akan beruntung jika skill membungkam Brainwalker selama setengah dari durasi. Mencoba membunuh Brainwalker dalam 15 detik akan menguji kekuatan peledak si Feng. Ketika durasi Abyssal Beam dan Instant Strike habis, Brainwalker mencibir musuhnya. "Pengganggu tercela, aku akan menawarkanmu kepada Lord Raymond sebagai kelinci percobaan." Brainwalker mundur sambil memblokir serangan si Feng, yang melambat secara signifikan. "Penjaga, kemarilah dan selamatkan aku." Brainwalker hanya berjarak 20 meter dari pintu keluar lorong. Si Feng hanya menangani begitu banyak kerusakan dan mengatasi teknik pertahanan Brainwalker karena serangan instan meningkatkan kecepatan serangannya sebesar 500% dan kerusakan sebesar 400%. Sekarang setelah keterampilan tabu berada di cooldown, Brainwalker memiliki waktu yang jauh lebih mudah untuk membela diri. Bahkan melawan si Feng dan doppelgangernya, Brainwalker dengan mudah memblokir setengah dari serangan. Ketika HP Brainwalker turun menjadi 43% dan NPC hendak meninggalkan koridor, si Feng menggunakan semua yang telah ia tinggalkan. Kutukan Abyssal. Tiba-tiba, seolah-olah Brainwalker baru saja menginjak kotoran, dia tidak bisa bergerak atau menyerang. Napas naga, takdir Tuhan. Baik si Feng dan doppelgangernya menggunakan Flame Burst secara bersamaan dan memberikan total 30 serangan dahsyat. Setiap serangan melahap lebih dari 100.000 HP Brainwalker. Akhirnya, HP alkemis NPC itu jatuh ke nol. Brainwalker menatap si Feng dengan enggan saat dia jatuh ke tanah.